Manchester United akan mengaktifkan opsi untuk mempertahankan Harry Maguire di klub tersebut untuk 1 musim lagi. Maguire, 31 tahun, akan habis kontraknya pada musim panas, tetapi bos Ruben Amorim mengonfirmasi bahwa mantan kapten klub tersebut akan bertahan setelah musim ini, sembari menambahkan bahwa Amad Diallo hampir menyetujui kesepakatan baru dengan klub tersebut. Amorim berbicara dengannya pagi ini dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus meningkatkan permainannya di lapangan. Amorim sangat membutuhkannya dan ia juga harus meningkatkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Terkait situasi yang ia alami di klub, pejabat MU akan dengan senang hati mengaktifkan opsi tersebut. Maguire telah menemukan semangat baru di bawah Amorim, yang lebih suka bermain dengan 3 bek tengah. Meskipun Maguire tidak mengambil ban kapten saat kalah 2-0 di kandang sendiri dari Newcastle pada hari Senin, Amorim mengatakan kualitas kepemimpinannya adalah kunci bagi klub. Pemain sayap Manchester United, Alejandro Garnacho, dikeluarkan dari skuad pada hari pertandingan yang mengalahkan Manchester City bulan lalu karena tindakan tidak menyetujui tindakan pelatih kepala Ruben Amorim. Sebagian besar liputan pasca pertandingan berkisar pada pencoretan Garnacho dan Marcus Rashford dari skuad pada hari pertandingan. Setelah peluit akhir, Amorim mengatakan kepada wartawan bahwa keduanya dikeluarkan karena gagal memenuhi standar tingginya di sejumlah area termasuk pilihan berpakaian, cara berinteraksi dengan rekan setim mereka, dan tentu saja penampilan mereka di lapangan. Chris Wheeler dari The Daily Mail telah mengungkap alasan pasti mengapa Garnacho dicemooh oleh Amorim untuk derby Manchester. Menurut Wheeler, Garnacho dikeluarkan dari skuad Manchester United karena menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pelatih kepala Ruben Amorim. Pemain sayap Argentina itu tampaknya memunggungi Amorim dan pergi saat bos United memberinya instruksi di pinggir lapangan sebelum ia masuk melawan Victoria Pilsen di Liga Eropa 3 hari sebelum derby. Perwakilan pemain berusia 20 tahun itu membantah bahwa ia bersikap tidak sopan dan menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Sumber bersikeras tidak ada keretakan di antara keduanya dan Garnacho tidak dibekukan. Namun, mereka mengakui bahwa Amorim telah menetapkan standar yang tinggi untuk para pemain sejak mengambil alih. Dalam beberapa pertandingan terakhir, pemain internasional Argentina itu sebagian besar harus puas dengan tempat di bangku cadangan. Amorim telah menunjukkan preferensi untuk menempatkan Bruno Fernandes di posisi 10 kiri di depan Garnacho. Melawan Newcastle, bahkan Joshua Zirkzee yang hanya bermain selama 33 menit sebelum ia mengundurkan diri secara memalukan, dipilih di depan Garnacho. Ruben Amorim dikabarkan ingin merekrut kiper baru untuk menantang Andre Onana pada tahun 2025, yang berarti ini merupakan kabar buruk bagi kiper cadangan saat ini Altay Bayindir. Agen si kiper telah mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima banyak tawaran untuk meninggalkan MU, tetapi ia ingin bertahan. Kiper 26 tahun bergabung dengan United dari klub raksasa Turki Fenerbahce musim panas lalu dan hanya bermain 4 kali dalam 18 bulan sejak saat itu. Penampilan terakhir dan pertandingan terbesar pemain internasional Turki itu hingga saat ini adalah saat bertandang ke Tottenham dalam pertandingan perempat final Piala Carabao bulan lalu. Sayangnya bagi Bayindir, itu adalah pertunjukan yang mengerikan. Dia gagal tampil mengesankan, kebobolan 4 gol termasuk 1 gol langsung dari tendangan sudut. Penampilannya tampaknya telah memperkuat rencana Amorim untuk merekrut kiper baru pada tahun 2025, seseorang yang dapat mendorong Andre Onana dan bersaing secara serius untuk memperebutkan posisi nomor 1. Setelah laporan tersebut, agen Bayindir, Seva Serek, mengakui Altay ingin bertahan dan bermain di Manchester. Klub tersebut jelas tidak ingin kehilangan Altay.
Komentarnya menunjukkan bahwa tidak akan ada pergerakan di posisi penjaga gawang United hingga musim panas, saat Bayindir masih memiliki sisa kontrak 2 tahun. Kontrak kiper veteran Tom Heaton berakhir pada bulan Juni, sementara Onana yang direkrut United dengan harga 47 juta pound dari Inter Milan masih terikat kontrak selama 3,5 tahun lagi. Menurut laporan dari Tutto Juve, Tyrell Malacia, bek kiri Manchester United, saat ini tengah menarik perhatian Juventus. Raksasa Italia itu dilaporkan tengah mempertimbangkannya sebagai calon tambahan untuk skuad mereka dengan status pinjaman. Kendala keuangan Manchester United saat ini menunjukkan periode transfer yang sepi, dengan klub mengindikasikan kurangnya dana untuk pemain baru. Hal ini menjadikan kemungkinan melepas pemain seperti Malacia sebagai langkah strategis untuk membebaskan sumber daya bagi akuisisi di masa mendatang. Juventus melihat pemain internasional Belanda itu sebagai kandidat yang tepat untuk memperkuat opsi pertahanan mereka, terutama setelah memutuskan melepas Danilo, yang tidak lagi sesuai dengan rencana pelatih Thiago Motta. Juventus siap menanggung sebagian besar gaji Malacia selama masa pinjaman, yang dapat memberi United fleksibilitas finansial yang dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan persyaratan taktis manajer Ruben Amorim. Pengaturan ini idealnya akan memungkinkan United untuk mencari pengganti yang lebih cocok dengan gaya bermain Amorim yang dinamis, sehingga kemungkinan peminjaman ini menjadi situasi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Jika transfer ini terlaksana, akan menarik untuk melihat bagaimana Manchester United bermanuver melalui sisa jendela transfer. Pendekatan klub kemungkinan akan konservatif, dengan fokus pada penjualan taktis dan pinjaman strategis, daripada pembelian yang mencolok. Potensi kepergian Malacia dapat menjadi yang pertama dari beberapa langkah yang diperhitungkan yang dirancang untuk menstabilkan skuad dan mempersiapkan perubahan yang lebih signifikan di musim panas. Manchester United mengalami malfungsi karena kegagalan sistem. Obsesi Ruben Amorim dengan formasi 3-4-2-1 yang diperkenalkannya segera setelah tiba menunjukkan keengganan untuk beradaptasi dengan apa yang sedang dikerjakannya. Mungkin aspek yang paling mencolok dari masa Ruben Amorim di Manchester United adalah dampak fisik dari pekerjaan itu, perubahan penampilan. Amorim muncul di Old Trafford dengan penampilan seperti bajak laut yang tampan, garis rahang, senyum bangsawan, gaya kardigan Eropa yang elit, kesan bahwa dia adalah seseorang yang selalu tercium bau jok mobil berspesifikasi tinggi. 7 minggu kemudian dia memiliki aura seperti sandera kerajaan yang terkutuk, diantar dengan tidak gembira dari koridor ke garis tepi oleh pengurus yang tak terlihat. Senyumnya telah retak, bahunya telah terkulai. Baru-baru ini pelatih kepala United tersebut telah mengembangkan kebiasaan berjongkok di tengah pertandingan dan menatap dalam-dalam ke lapangan Old Trafford. Masalah sebenarnya bagi Manchester United sebelum perjalanan hari Minggu untuk menghadapi pemimpin liga bukanlah rentetan 4 kekalahan beruntun tanpa gol yang dicetak dalam 3 pertandingan terakhir. Ini lebih merupakan rasa yang berkembang akan adanya beberapa disjungsi mendasar antara persyaratan taktis Amorim yang kaku dan kapasitas pemainnya untuk melayani ini di sebuah klub yang secara bersamaan memiliki staf yang berlebih dan kekurangan. Kaya warisan dan miskin uang, megah secara seremonial, tetapi juga kacau dan kekanak-kanakan. Dalam konteks ini Liverpool dan Arne Slot adalah titik kontras yang sempurna. Satu terobsesi dengan sistem versus STU yang pragmatis. Ini adalah dikotomi utama dalam pelatihan modern. Vincent Kompany memimpin Burnley dengan gaya bermain yang sangat rapuh, malah dihadiahi dengan salah satu pekerjaan teratas di dunia sepak bola. Ange Postecoglou terus menutupi kegagalan timnya, di balik semacam pembangkangan ideologis yang hambar, seolah-olah ada terlalu banyak yang dipertaruhkan di sini. Amorim adalah salah satu contohnya. Inilah seorang manajer yang datang ke United
berminggu-minggu sebelumnya untuk mengiklankan taktik yang akan dimainkan timnya. Seolah-olah dengan 3 bek, ditambah tekanan dari lini tengah yang energik, ia telah mengungkap semacam kebenaran yang tak terbantahkan. Sebaliknya, kunci keberhasilan Slot sejauh ini adalah tidak adanya ego. Kemampuan untuk menahan diri untuk tidak merobohkan semuanya dan membangun kembali sesuai dengan citra Anda sendiri. Sebaliknya, Slot cukup percaya diri untuk menyerap warisan Jurgen Klopp. Untuk beradaptasi, mengubah, dan menyempurnakan. Jelas ini jauh lebih mudah dilakukan ketika warisan Anda adalah model 8 tahun yang berfungsi penuh daripada monster Frankenstein yang terdiri dari potongan-potongan dan era yang gagal. Namun, pragmatisme sederhana ini telah menjadi semacam kekuatan super di era maniak sistem. Amorim selalu akan memaksakan pola yang diinginkannya, bentuk dan serangkaian pola yang dapat dipersiapkan oleh setiap lawan di liga terberat di dunia, bahkan ketika ia jelas tidak memiliki pemain untuk membuatnya berhasil. Tidak diragukan lagi akan ada peningkatan yang nyata seiring berjalannya waktu. Dia jelas seorang manajer yang hebat. Namun, hingga saat ini dia telah mencapai prestasi yang benar-benar mengejutkan. Dengan membuat tim United ini lebih buruk di hampir setiap area.